Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama mata pelajaran seni budaya kelas 12. Tentunya di dalam pembelajaran jarak jauh. Bersama dengan Pak Sarif di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Mari kita awali proses pembelajaran ini dengan bacaan basmalah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa absensinya, absensi kehadiran untuk mengikuti program pembelajaran PJJ ini. Baik, kali ini Bapak minta kalian nanti hanya mendengarkan, mengamati, kemudian bertanya apabila kurang jelas dan kurang paham. WA di grup atau Japri di Bapak. Kemudian Bapak nanti akan memberikan sebuah tugas mandiri. Begitu, harapannya nanti siswa dapat mengidentifikasi tentang bahan, media, dan teknik dalam proses karya seni rupa dua dimensi. Kemudian membandingkan simbol, fungsi, dan nilai estetik. Yang ketiga, membandingkan media, bahan, dan teknik. Kemudian bisa memilih bahan, media, jenis, simbol, fungsi, nilai estetik dalam karya seni rupa dua dimensi. Masih di dalam pokok materi bab pertama. Di pertemuan awal, di pertemuan pertama dulu atau pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Perlu diketahui karya seni rupa itu ada dua jenis. Yang pertama, karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Tapi kali ini kita fokus dengan karya seni rupa dua dimensi. Di antaranya karya seni rupa dua dimensi di pertemuan yang lalu Bapak ingatkan kembali mempunyai ciri-ciri: 1. Bersifat mendatar. 2. Memiliki unsur panjang dan lebar. 3. Hanya dapat dilihat dari satu arah, yakni arah depan. Yang keempat, ruang atau rongga pada karya ini bersifat semu. Yang kelima, memerlukan tempat atau bidang lain untuk meletakkannya atau menempelkannya. Begitu. Jelas? Itu adalah pertemuan yang dulu. Nah, contohnya biar tidak bingung, contoh karya seni rupa dua dimensi itu apa saja? Di antaranya ada kerajinan batik, ada kerajinan seni lukis, dan seni grafis. Nah, seni kerajinan batik itu biasanya mempunyai motif ragam hias dan corak warna yang digunakan dalam daerah yang mempunyai perbedaan-perbedaan motif hiasnya. Nah, seni lukis itu biasanya seorang seniman mempunyai bidang atau melalui cara membuatnya melalui bidang dua dimensi yang disebut seni lukis. Bahannya bermacam-macam. Ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan kertas. Intinya adalah mempunyai bidang. Begitu. Lah pada seorang seniman itu dapat memanfaatkan unsur bidang, diantaranya adalah di dalam seni lukisnya memanfaatkan bidang, warna, tekstur, bentuk, kemudian nada di dalam mengoleskan atau melukis, kemudian komposisinya, ritmenya, kemudian ungkapan. Tentunya tidak kalah penting adalah yang utama adalah ide atau gagasan, kemudian menentukan tema, kemudian isi di dalam pembuatan sebuah karya tersebut. Setelah itu bisa
dinikmati atau bisa dilihat dari keindahannya. Lah kalau seni grafis itu berasal dari seni yang dikerjakan dengan teknik cetak. Nah, grafis itu dengan cetak. Baik, kita langsung menuju ke pertemuan yang kedua tentang unsur, objek, simbol, karya seni rupa 2 dimensi, yaitu unsur-unsur yang harus diketahui oleh anak-anakku sekalian. Unsurnya ada 2. Unsur karya seni rupa 2 dimensi itu ada 2. Di antaranya adalah unsur fisik dan unsur non fisik. Nah, unsur fisik itu apa? Unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba. Nah, prinsip atau kaidah-kaidah secara umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni disebut unsur non fisik. Saya ulangi, unsur non fisik adalah kaidah secara umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Itu unsurnya. Kemudian kita bahas kaitannya dengan nilai estetik tersendiri. Nilai estetik itu adalah nilai keindahan. Di dalam nilai keindahan tentunya seseorang pengamat itu dapat menikmati, dapat melihat sesuai dengan baik, sesuai dengan keindahan, kenikmatan. Itu objeknya itu apa? Ya tempat tadi, tempat untuk melukis, tempat untuk menyusun sebuah bentuknya, nadanya, komposisinya dan lain sebagainya, atau ide dan tema, begitu. Kemudian simbol karya seni rupa 2 dimensi itu di dalam simbolnya ini terangkum dalam ciri-ciri sebuah karya seni yang dapat dilihat dari simbol dan nilai estetika itu biasanya diungkapkan melalui unsur-unsur pembangun seni rupa. Nah, itu. Baik. Nah, sedangkan media atau medium atau alat dan bahan di dalam teknik karya seni rupa 2 dimensi itu bisa dilakukan dengan berbagai media dan teknik. Yang pertama, media berkarya seni rupa 2 dimensi. Membuat karya seni rupa 2 dimensi bisa menggunakan media pensil. Baik itu pensil arang atau disebut sebagai konte. Pensil arang itu konte namanya. Kemudian bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan pena, bisa menggunakan tinta bak, bisa menggunakan cat dan pastel atau yang disebut sebagai krayon. Yang kedua, teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, seni kriya batik. Kriya iku yo menggunakan keahlian tangan. Merupakan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Awas, berbagai jenis dan karakteristik bahan membuat karya seni rupa memerlukan alat dan teknik yang berbeda-beda untuk mengolahnya, sehingga kali berbagai karya seni rupa di 2 dimensi itu bisa dinikmati.
berdasarkan teknik utama dalam pembuatannya. Nah, ini di bab di topik yang kedua ini A, B dan C ini. Nah, sekarang yang ketiga, membuat karya seni rupa 2 dimensi. Dalam media kertas, bisa digunakan kertas contohnya. Digunakan untuk menggambar dengan cat air, dengan menggunakan kain. Nah, semua itu adalah jenis media atau contohnya kertas tadi yang mudah menyerap air. Jadi medianya itu menyerap air, menyerap cat, menyerap warna. Salah satu ciri kertas yang mudah menyerap air adalah, ini harus diperhatikan, melukis jangan sekedar melukis, tapi kita mengetahui jenis objeknya. Di antaranya adalah permukaannya tidak licin. Dalam melukis itu tidak licin. Anda harus teliti. Jadi anak-anakku sekalian semuanya harus teliti ketika memilih cat air. Biar tidak istilah Jawanya blobor. Nah, itu. Baik. Setelah Bapak jelaskan tentang materi tadi, paham nggih? Kita lanjut. Ayo, Bapak ajak tentang unsur tadi yang sudah Bapak jelaskan, unsur, objek, dan simbol karya seni rupa 2 dimensi. Sekarang coba amati karya seni rupa 2 dimensi yang Bapak nanti buat atau di bawah ini. Perintahnya adalah identifikasi makna unsur-unsur di dalamnya yang nantinya akan membentuk sebuah objek atau tema dalam masing-masing karya. Yang pertama, ayo amati dengan teliti, dengan seksama. Oke? Yang pertama yang harus diamati nanti, perhatikan unsur yang menonjol, objek yang tampak, bagian objek yang paling menarik, makna simbol pada unsur objek atau tema. Oke. Ini karya yang pertama. Ini jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang mempunyai ciri-ciri tadi apa? Panjang, lebar, bersifat mendatar, hanya dapat dilihat dari satu arah atau arah depan. Mbok inting kok ngisor ya ora iso, kok sebelah ya ora iso. Yang keempat, ruang atau rongga pada karya ini bersifat semu. Yang kelima, memerlukan tempat atau bidang untuk meletakkannya atau menempelkannya. Contohnya lukisan atau batik itu ditempel di tembok atau di bidang. Itu diperhatikan. Sama dengan karya yang kedua. Karya yang kedua ini Bapak ambil contoh sebuah lukisan gajah, bisa diamati. Gajah ki gedhi era. Ayo sing gedhi-gedhi kaya gajah, ora wis, ora guyon. Baik, kita amati masing-masing karya ini. Kita lihat ciri-cirinya harus diperhatikan tadi. Saya ulangi sekali lagi, Bapak ulangi sekali lagi. Ciri-ciri karya seni rupa 2 dimensi itu, yang pertama bersifat mendatar, yang kedua memiliki ukuran panjang dan lebar, yang ketiga hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu arah depan. Ojo diintang-inting kok mburi kok ngisor ora ketok. Jadi semua itu bisa dilihat dari unsur depan. Kemudian ruangnya itu bersifat semu, yang terakhir harus memerlukan tempat atau bidang. Sama diamati. Yang ketiga adalah batik. Nah, ini. Yang keempat adalah lukisan sosialisasi. Ini. Baik, dari gambar tadi itu nanti diamati sesuai dengan perintah awal tadi. Kemudian yang
masuk ke dalam media atau alat bahan karya seni rupa dua dimensi agar dipengaruhi oleh media atau medium atau yang dikatakan sebagai perantara. Diingat medium itu yo alat atau media atau bahan atau perantara sama. Medium biasanya itu berhubungan dengan bahan dan teknik, sehingga dibutuhkan keterampilan dalam mengolah bahan dan penguasaan teknik yang diperlukan, sehingga akan mewujudkan sebuah hasil yang berkualitas, yang mempunyai nilai tinggi, yang mempunyai nilai jual. Yang terpenting dalam karya seni rupa dua dimensi, khususnya adalah karya seni, ingat, karya seni itu adalah wadah kreativitas seseorang yang akan menghasilkan sebuah imajinasi keindahan yang dilihat seseorang. Anakku sekalian, halo, hai. Iya, terima kasih. Diperhatikan, karya seni rupa itu karya yang di dalamnya bisa menciptakan sebuah mata pencaharian. Nah, apa? Mata pencaharian, gawean, pekerjaan. Bisa dadekno mata pencaharian dan bisa menghasilkan uang. Syaratnya apa? Membuat sebuah karya seni rupa. Hal ini adalah dua dimensi. Begitu. Baik, sekarang kita lanjut dengan tugas hasil pengamatan tadi. Gambar 1 sampai gambar 4 nanti dibuat di buku catatan. Tabelnya seperti ini, ada 4 aspek yang diamati tadi. Kemudian jangan lupa sekali lagi absennya. Kemudian saya tunggu sampai jam 12. Begitu? Jelas? Yang kurang jelas bisa Japri dan WA Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian kelas 3, khususnya kelas 3 1 dan kelas 3 2. Jangan lupa selesai belajar baca hamdalah, semoga bermanfaat, semoga kita ditambah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam, bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terus semangat belajar, raih prestasimu. Wis sebutan untuk kalian khusus dari Pak Guru adalah top markotop, pokoknya buat kalian semua.